Oke, jumpa lagi di channel Teknik Kreatif Alternatif Mas Bro, atau yang baru ketemu channel saya, selamat datang. Video kali ini saya mau berbagi cara menyambungkan saklar ini apa? Mesin bor. Barangkali ada yang bingung atau sudah menonton video tutorial tapi masih bingung. Di sini saya mau kupas lebih dalam masalah penyambungan ini. Jadi saya mau kasih lihat atau mempelajari sebenarnya sambungannya itu seperti apa. Terus saklarnya itu seperti apa. Ini kan ada gulungan stator. Gulungan stator ini ada dua, bagian atas, bagian bawah, atau kalau posisi seperti ini, bagian kiri atau bagian kanan. Sebagai contoh seperti ini, hampir sama, cuman bedanya ini lebih besar. Untuk lilitan ini itu gambarnya itu seperti ini. Jadi kalau dua kabel ini adalah keluaran dari lilitan bagian yang ini, terus yang ini keluaran lilitan dari yang sebelah sini. Kalau boleh saya gambarkan itu seperti ini Mas Bro. Keluarannya ini sama ini. Kemudian kalau saya gambarkan di sini, keluaran dari gulungan ini ada dua. Nah, satu gulungan ini, keluaran warna kabelnya itu adalah putih, putih sama biru. Yang ini juga secara gampangnya saja ini putih juga, di sini biru. Kalau di saklarnya ini, kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi saklar ini sebenarnya ada dua bagian. Yang ini untuk pengatur kecepatan, bagian ini sama saklarnya. Terus bagian yang atas ini adalah saklar untuk memindah posisi karbon, dua karbon ini, yang nanti tersambung ke lilitan bagian sini. Nah, ini contohnya kalau saklarnya ini ada dua bagian. Ini saya buka, saya lepas. Nah, jadi antara bagian ini dengan ini tidak ada atau tidak terkoneksi dengan bagian sini. Jadi yang ini tersusun sendiri, cuman disatukan seperti ini. Nah, bagian saklarnya ini kalau saya gambarkan dari posisi dari atas itu seperti ini. Nah, ini tuas yang ini. Nah, yang ini adalah konektor yang ke kabel-kabel. Ini 4 ini. Kemudian sambungan saklarnya ini seperti apa ini? Kita lihat, kita cek, kita tes sambungannya itu seperti apa. Kalau posisi saklar ini ke sebelah kiri, yang nyambung berarti bagian ini dengan sini. Ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga tersambung. Seperti itu. Terus kalau silangan dari sini ke sini tidak ada menyambung. Tidak menyambung. Jika tuas ini dipindah ke kanan, yang tadinya bagian sini menyambung, nah ini tidak menyambung atau off. Tidak menyambung atau tidak connect. Nah, yang connect bagian mana? Yang connect adalah bagian ini. Ini sama ini, jadi bagian depan ini connect, bagian belakang connect sini. Seperti ini. Ini dengan ini connect, ini dengan ini connect. Nah, seperti itu. Yang bagian ada bautnya ini sama ini, sini, ke bagian ini. Nah, ini yang dari kabel AC220. Ini ya, yang ini. Semoga cukup jelas. Yang ini, dua ini, ke bagian ini. Yang sambungan yang ada bautnya ini. Kebanyakan hampir semuanya itu yang input AC220 itu yang ada bautnya ini. Nah, lalu yang bagian bawah ini, ini ada dua kabel lagi. Nanti dari spool ini yang stator itu ke bagian ini, sini sama sini. Jadi tiga lubang ini dengan ini connect ini. Jadi tiga ini connect. Nah, lalu yang bagian ini connectnya ketika saklar ditekan. Bagian ini connect dengan bagian ini ketika saklar ditekan. Seperti ini. Nah, ini ditekan ketika bunyi klik seperti itu. Nah, ini sudah nyambung, tapi bagian belakang belum nyambung. Yang bagian belakang belum nyambung. Nah, dia nyambung nanti kalau ditekan full. Nah, seperti ini. Ini dengan ini kalau diukur di tester ini tidak nyambung. Ini dengan ini. Kalau ini belum ditekan,
dia tidak nyambung. Nanti kalau ditekan baru nyambung semuanya, dua-duanya. Yang harus disambungkan itu yang bagian mana? Kalau bagian ini yang dipilih, kabel satunya, ini ketika ditekan sedikit bunyi klik, RPM bor dia langsung langsung cepat atau di RPM yang paling tinggi. Nah, nanti kalau disambungkan ke bagian yang ini, itu baru ini RPM-nya naik sesuai masuknya saklar ini. Atau RPM-nya diatur dari sini. Kalau misalnya sambungannya yang kabel satunya dari ke sini, di bagian 2 ini ke sini, nanti fungsi dimmernya ini, pengatur RPM-nya ini tidak berfungsi. Jadi yang disambungkan nanti bagian ini dengan ini, kabel yang dari spool stator. Spool stator. Kalau digambarkan, saya gambarkan dulu. Kalau saya gambarkan, nah ini saya gambarkan ini istilahnya sebagai karbon brushnya ini. Ini karbon brush. Ini karbon brush. Cara penyambungannya itu seperti ini. Ini untuk kabel putih, biru, biru. Yang kabel putih ini, yang bagian ini penyambungannya harus menyilang. Jangan ini jangan berjejer seperti ini atau jejer seperti ini. Jadi kabel yang putih ini harus menyilang. Misalnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang putih ini ke sini menyilang. Jadi harus menyilang. Kabel yang putih yang dari spool ini. Agar ini tidak bingung ini karena ada kabel yang sama ini yang dari dari karbon. Ini saya lepas dulu biar tidak bingung. Kalau dilihat dari ininya, yang dari spool itu kabel putih 2 ini dan biru 2 ini. Yang putih ini disambung menyilang seperti ini ke bagian ini atau ini dengan ini, tidak masalah. Biar lebih jelas gambarnya seperti ini. Misalnya ini yang dari kabel putih yang dari stator ini ke nomor 1 menyilang seperti ini, ke nomor 3, terus yang dari karbon itu ke sini. Jadi harus menyilang. Saya ulangi lagi, yang kabel putih dari stator, gulungan stator, ini penempatnya menyilang. Ini dengan ini atau ini dengan ini. Nah, lalu yang ini, yang dari karbon juga menyilang. Ini dengan ini atau ini dengan ini. Yang biru ini, dua yang biru ini, nanti ke bagian bawah yang ini nih. Yang ini dengan ini atau ini dengan ini. Ini dua ini sama, ini connect. Dia saling tersambung atau connect. Pokoknya yang biru ini tuh bagian ini. Kalau saya gambarkan itu seperti ini. Ini yang dari AC220. Nah, ini dua ini lubang ini. Dua kotak ini dengan ini. Terus yang lingkaran ini yang dari kabel 220. Kalau yang satunya itu sudah jelas di bagian ini. Satu nyambungnya ini ke sini atau ke sini. Terus kabel biru yang satunya ini ke bagian yang belakang ini. Jangan yang di depan. Kalau ke depan sini nanti pengaturan RPM-nya tidak berfungsi. Di gambarnya itu seperti ini. Kalau langsung mengikuti ini tidak masalah. Nah, kalau pemasangannya seperti ini, misalnya tuas ini ke kanan tapi bornya berputar ke kiri, ini kita tinggal tukar kabel yang putih ini. Ini ke sini, yang ini ke sini. Memindahkan ini saja. Kalau dipraktekkan langsung seperti ini. Ini kabel 2 ini. Ini lewat bawah ini ya. Lewat bawah karbon. Nah, ini biar tidak bingung, ini yang dari karbon saya pisahkan dulu ke sini. Saya simpan dulu ke sini. Kabel putih ini yang dari stator ini. Kalau digambar adalah kabel ini dengan ini. Kabel putih yang ini. Penyambungannya itu seperti ini. Saya pasang ke bagian ini. Yang kiri depan. Yang ini bagian kanan belakang. Oke, seperti itu. Yang dari karbon brush satu ke sini. Posisinya menyilang ya. Yang karbon brush dari yang ini dengan ini. Selesai sudah yang dari karbon dengan dua kabel dari spool ini, stator.
saya pasang dulu kabel yang dari input 220. Ini bolak-balik tidak masalah ini. Ini kabel yang input AC 220. Satunya lagi ke bagian ini, lubang bulat yang tengah. Ini ke lubang bulat yang tengah. Terus yang satunya lagi input AC 220 ke bagian ini. Pokoknya yang ada bautnya lah. Tinggal dua kabel lagi yang biru. Dua kabel lagi yang biru. Ini yang dari spool stator atau lilitan stator. Ini bolak-balik tidak masalah. Nah, ini saya pasang ke sini. Ini pasang di sini tidak apa-apa. Yang satunya lagi ke sini. Jadi seperti ini. Yang satu ke sini, yang satunya lagi ke sini, atau yang ini ke sini, yang ini ke sini, tidak masalah. Bolak-balik tidak masalah. Ini yang satunya ini lubang yang bentuknya kotak bagian belakang ini, biar pengatur RPM-nya ini berfungsi. Oke, jadi seperti ini. Semoga bisa dipahami lah ya. Kalau sambil lihat gambar ini, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya saklar ini, kan saklarnya seperti ini posisinya. Ke kanan, ini ke kanan kan putaran bor ini harusnya ke kanan. Kalau misalnya dia berputarnya ke sebelah kiri, kita tinggal tukar ini saja. Kabel yang ini ditukar ke sini, ini ke sini. Yang dari spool stator ini, bukan yang dari karbon. Nanti saya praktekkan kalau misalnya membalik arah putaran. Nah, ini kalau ini sudah saya coba, ini putarannya ke kanan, kalau nggak salah ini putaran ke kanan. Nah, ini tuas ini ke kanan ya, ke kanan. Arah putarannya sudah benar ke kanan. Lalu kalau misalnya terbalik, itu posisi kabelnya itu seperti ini. Kalau ini putarannya sudah benar ya. Nanti saya contohkan kalau mengubah arah putarannya kalau misalnya salah. Nah, untuk cara membuka kabelnya ini, kita tusuk bagian ini. Jadi yang mau saya tukar bagian ini. Cara melepasnya ini kita tusuk bagian sini. Nah, biar mudah melepasnya. Nah, jadi yang ini saya pasang di sini. Saya pasang di sini, yang tadi di sini saya pasang di sini. Pokoknya kalau merubah arah putaran itu bagian kabel yang terpasang menyilang. Yang dari sini, kabel yang dari spool stator posisi menyilang itu dari sini ke sini. Penukarannya itu menyilang. Ini yang ini dengan yang ini, bukan yang dari karbon, bukan yang dari karbon. Sekarang saya tes dulu arah putaran. Nah, ini ke kanan ini. Ini tuasnya ke kanan sini, berarti putarannya ini harus ke sini, ke kanan, tapi ini ke kiri. Nah, untuk membaliknya arah putaran itu seperti tadi. Kabelnya ditutup. Saya kembalikan ke posisi. Ini ke kanan. Oke, seperti itu mas bro. Ini bor ini sebenarnya ini sudah lama saya bongkar, cuman karena saklarnya belum ada, jadi baru ini hari saya bongkar, saya pasang saklar. Dan juga ini saya dari yang punya ini sudah tidak ada nameplate-nya ini. Tidak tahu merek apa ini, kayaknya sepertinya ini merek modern ini. Seperti ini merek modern. Nah, ini kebetulan yang punya beli sendiri saklarnya, dan kebetulan sama. Kalau dari apa? Dari stiker yang di bagian dalam ini untuk modern, merek bor modern M11260 kalau tidak salah ini saklarnya. Jadi kemungkinan ini merek modern ini. Oke, seperti itu saja ya mas bro. Semoga bisa atau mudah dipahami dengan adanya gambar seperti ini. Sekian dan terima kasih mas bro.